Berta. Sekali lagi shalom. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa ya, luar biasa dahsyat. Udah gak berasa ya, tahu-tahu Januari udah tengah bulan. Ya puji Tuhan. Saya yakin kita semua penuh sukacita pagi hari ini, amin. Yuk kita mau bersatu dulu sebentar di hadapan Tuhan kita. Kita mau nyatakan terima kasih Tuhan. Nyatakan ucapan syukurmu di hadapannya. Katakan terima kasih Yesus. Kami mau datang menyembah, memujimu dengan penuh sukacita saat pagi hari ini. Kami mau memberikan waktu-waktu yang terbaik, 2 jam yang terbaik untukmu Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami. Engkaulah Allah yang layak kami sembah, kami muliakan. Terima kasih Yesus. Mari yang sudah siap memuji Tuhan kita mau naikkan pujian ini. Kami mau datang kepadamu Tuhan, membawa sembah dan syukur kami. Ku datang padamu membawa hormat dan syukurku. Kaulah kebanggaanku, penyelamatku yang hidup. Haleluya, haleluya, Kau Allah yang besar. Seluruh bumi mengakui Yesus Raja di atas segalanya. Ku datang padamu Yesus. Ku datang padamu membawa hormat dan syukurku. Kaulah kebanggaanku, penyelamatku yang hidup. Haleluya, haleluya, Kau Allah yang besar. Seluruh bumi mengakui Yesus Raja di atas segalanya. Saya undang jemaat berdiri bersama. Kita ulangi pujian ini dari awal. Katakan dengan sungguh, kami datang untuk membawa hormat kami dan syukur kami di hadapan-Mu Yesus. Ku datang padamu membawa hormat dan syukurku. Kaulah kebanggaanku, penyelamatku yang hidup. Haleluya,
Yesus, Engkaulah Raja kami, Juru Selamat kami dan Tuhan kami. Mari sama-sama katakan, Dia dahsyat dan berkuasa. Engkau dahsyat berkuasa, perbuatanmu heran. Engkau dahsyat berkuasa, perbuatanmu heran. Engkau dahsyat berkuasa, perbuatanmu heran. Engkaulah Allah yang dahsyat. Engkau dahsyat berkuasa, perbuatanmu heran. Haleluya, haleluya, Kau Allah yang besar. Seluruh bumi mengakui Yesus Raja di atas segalanya. Haleluya, haleluya, Kau Allah yang besar. Seluruh bumi mengakui Yesus Raja di atas segalanya. Yesus Raja di atas segalanya. Raja di atas segalanya. Mari kita sembah Dia. Haleluya, haleluya, Raja yang besar, Allah yang mulia, Yesus. Mari kita sembah Dia. Mari kita tinggikan namanya saat pagi hari ini. Nyatakan ucapan syukurmu, nyatakan terima kasihmu. Haleluya, haleluya, Raja yang mulia, layak disembah, layak terima pujian. Segala hormat hanya bagimu Tuhan, hanya bagimu Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkaulah Raja kami, Engkaulah Juru Selamat kami. Terima kasih untuk pagi yang indah yang Tuhan berikan. Terima kasih kalau kami datang saat pagi hari ini, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu karena anugerah-Mu semata. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik, Engkau sungguh sangat amat baik dalam setiap hidup kami. Terima kasih ya Bapa, biar Engkau yang bekerja beracara dari awal hingga akhirnya ibadah kami. Bila ada kuasa-kuasa jahat yang mengganggu ibadah kami mau hancurkan, patahkan di dalam nama Yesus. Kami persilahkan hanya Roh-Mu saja Tuhan yang bekerja dan beracara saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap memuji memuliakan-Mu dengan penuh sukacita. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Raja dan Juru Selamat kami berdoa. Mari sama-sama yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Sekali lagi shalom. Kasih tos dulu yuk, kanan kiri. Ya, minimal 5 orang ya, jangan cuma 1 ya. Puji Tuhan. Semangat puji Tuhan kita, amin. Amin. Yuk kita mau sembah Dia. Kita mau katakan haleluya, kami mau memuji-Mu Tuhan. Sebab kasih setiamu tidak pernah berkesudahan.
Kita sama-sama angkat tangan kita dan melompat buat Tuhan kita ya. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita yang baik. Amin. Seperti pemazmur katakan, datanglah ke bait-Nya dengan hati yang penuh rasa syukur. Mari kita mau sambung pujian kita. Kita mau katakan, datanglah ke bait-Nya. Kita mau nyanyikan pujiannya dengan penuh sukacita. Musik. Yuk, semangat lagi ya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bisa teriakan, hey, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab apa? Sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Mari kita mau datang ke bait-Nya dengan penuh syukur dan sukacita. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Hey, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Saya rindu jemaat saja katakan bersyukurlah, bersyukur. Sebab apa Bapak Ibu? Puji Tuhan. Bahwasanya untuk selamanya. Mari sama-sama katakan, Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya
colek kanan kirinya, katakan dia baik bagiku dan bagimu. Nah, puji Tuhan. Yuk kita mau sambung pujian kita ya. Yesus adalah pilihanku, sebab dia yang mau turun ke dunia. Dia Raja yang mulia, mau menjadi sama seperti kita. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat menyusahkan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Terima kasih Tuhan. Kalau Tuhan mau turun buat kita semua. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat.
Yesus kita, Raja kita. Amin. Oke, silahkan duduk Bapak Ibu. Lumayan ya. Saya lihat wajah-wajah yang semangat memuji Tuhan kita. Saya yakin Tuhan juga bersukacita. Amin. Oke, sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman-Nya yang pagi ini akan disampaikan oleh hamba-Nya. Yuk kita mau siapin hati kita, pikiran, perasaan kita tertuju kepadanya. Kami rindu Tuhan, hidup kami menghidupi firman-Mu, bukan sekedar tahu saja firman-Mu, tapi kami bisa melakukannya hari lepas hari. Mari kita menaikkan pujian ini sebagai pernyataan iman kita, janji kita kepada Tuhan. Saya tahu ini gak gampang, tapi dengan kekuatan Roh Kudus kita mampu melakukannya. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Kami mau nyatakan Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Saya undang sekali lagi jemaat berdiri bersama menyambut firman Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu.
kami mau nyatakan Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidup. Untuk waktu selanjutnya berserah penuh, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Ya Tuhan, biarlah nyanyian yang baru kami naikkan bisa menjadi ungkapan iman kami ya Tuhan. Kami mau berserah penuh hanya ke dalam tangan-Mu saja ya Tuhan untuk hidup ini. Tolong kami ya Tuhan, tolong kami untuk mampu mendengarkan firman-Mu yang sebentar akan disampaikan dengan baik ya Tuhan. Kau tolong pakai hamba-Mu dari segala keterbatasan yang dimilikinya, sehingga Roh Kudus dapat bekerja kepada kami semua di tempat ini pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Biar Engkau beracara langsung ya Tuhan kepada kami ya Tuhan. Dan tolong juga ya Tuhan, berikanlah kami telinga seorang murid, sehingga kami mampu mendengarkan setiap firman dengan baik ya Tuhan. Dan saat pulang nanti, kami juga mau melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Yang percaya katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi, ya terima kasih. Ya Saudara, untuk hari ini ya, untuk tema bulanan ya Saudara ya. Untuk tema bulanan yang dari Sinode GBI ya. Itu adalah dasar iman yang teguh ya Saudara. Dasar iman yang teguh. Saya pikir ini sesuatu hal yang baik untuk kita dapat memulai tahun ini ya. Sehingga kita memiliki fondasi lebih dulu ya, yang firm, yang kuat, yang teguh, yang sehingga kita tuh bisa menghadapi hidup ini lebih baik lagi gitu Saudara. Sehingga kita punya iman yang kuat di dalam Tuhan. Dan tema mingguannya adalah, khusus hari ini maksud saya, iman dan janji Tuhan. Untuk itu saya beri judul Faith, Gospel, and Anxiety. Jadi lebih tepatnya kita akan membahas bagaimana kita tuh bisa hidup beriman dengan berlandaskan firman Tuhan tentunya, secara khusus di dalam menghadapi kekhawatiran atau kecemasan ya. Faith, Gospel, and Anxiety, Saudara. Ya, kekhawatiran ini memang satu tema yang unik, menarik karena sering dibahas Saudara di dalam setiap gereja misalkan gitu. Atau di awal-awal tahun juga ya, seperti yang saya lakukan juga seperti hari ini. Nah, ternyata pun di luar sana juga, di luar gereja maksud saya pun juga banyak orang yang membahasnya, motivator atau pembicara dan lain sebagainya. Tentu landasan mereka adalah pemikiran, pengalaman atau dari orang lain, Saudara. Tetapi landasan orang Kristen itu perlu jelas, yaitu adalah firman Tuhan. Sehingga kita memiliki iman yang kuat di dalam firman Tuhan itu sendiri, Saudara. Landasannya jelas, dasarnya itu jelas. Nah, jadi solusi yang sering kita yang ingin kita dapatkan pun juga berlandaskan firman Tuhan. Nah, Saudara, kita akan memulai dari kata kekhawatiran itu lebih dulu ya, atau anxiety ataupun kecemasan.
pada dasarnya kekhawatiran itu sendiri ada dua hal ya saudara ya. Bisa bersifat positif, bisa bersifat negatif. Ya. Positif itu ya perasaan khawatir pada umumnya yang kita alami sebagai manusia. Ya. Kalau misalkan saya keluar kota gitu ya saudara ya. Saya juga khawatir gitu meninggalkan rumah gitu ya. Padahal rumah juga gak kabur ya. Tapi kan ada beberapa orang yang suka khawatir ya meninggalkan rumahnya gitu kan. Nah, saya juga mikirin motor taruhnya di mana gitu kan. Akhirnya saya masukin motor ke dalam rumah gitu. Atau saya kadang juga takut terjadi lonjakan listrik dan takut terjadi korslet sehingga akhirnya saya cabut-cabutin tuh listrik yang nggak penting lah ya, kecuali kayak kulkas segala macam. Nah, artinya maksudnya gini loh, perasaan khawatir seperti itu hal yang lumrah yang kita miliki sebagai manusia. Biasanya kita tuh memiliki tindakan pencegahan di dalamnya. Makanya itu positif kok pada umumnya. Ya, jadi kekhawatiran itu yang pertama bisa bersifat positif. Ya saudara ya. Sehingga kita mencegah supaya hal itu tidak terjadi. Namun ada juga yang negatif, yakni waktu kita sudah dikuasai oleh kekhawatiran sehingga kita hidup di dalam kekhawatiran. Dan sangat mungkin kekhawatiran itu yang menyetir kendali hidup kita. Dan ini tidak baik, karena dapat menimbulkan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, saudara yang terkasih. Ya, tentunya bisa berujung ke dalam perbuatan-perbuatan dosa, Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, kenapa sih ada orang yang hidup di dalam kekhawatiran? Karena dia menginginkan sesuatu, seiring berjalannya hal itu terjadi, di dalam prosesnya keinginan itu, saudara ya, dia juga ada rasa takut untuk tidak bisa mendapatkannya. Nah, untuk itu saya mendapatkan satu definisi dari seorang bernama John Piper. Ya, beliau mengatakan, anxiety seems to be an intense desire for something accompanied by a fear of the consequences of not receiving it. Jadi kekhawatiran itu tuh seperti keinginan di dalam diri kita yang kuat untuk mendapatkannya. Kita pengen sesuatu, tetapi seiring berjalannya hal itu disertai dengan rasa takut, khawatir jika kita tidak mendapatkannya. Apalagi jika itu adalah keinginan yang kuat. Ya. Kita menginginkan banyak hal tentu di dunia ini. Apa saja di dalam kehidupan ini banyak ya saudara ya. Kita ingin A, kita ingin B, kita ingin C. Tapi beberapa hal jika kita tidak mendapatkannya, kita kayak biasa aja gitu. Tapi ada beberapa area, ada beberapa hal yang jika kita tidak mendapatkannya, seakan-akan tuh bumi mau runtuh gitu, kayak sedih dan lain sebagainya. Nah, di dalam prosesnya timbullah rasa khawatir tersebut, Bapak Ibu Saudara. Nah, yang membuat perbedaan antara kasus A dan kasus B yang barusan saya lihat, yang saya jelaskan maksudnya, itu adalah perbedaannya dari kualitasnya. Saya kasih contoh yang sederhana. Saya suka main basket. Misalkan, sebagai seorang yang suka main basket gitu ya, di dalam satu pertandingan gitu, ada si A dan si B. Mereka satu tim. Nah, si A, jika dia mengalami kekalahan, dia akan biasa aja gitu ya. Ya, nama juga main, kadang menang, kadang kalah gitu kan ya. Ada orang yang kayak gitu. Tapi ada juga yang sifatnya kompetitif tuh. Jadi waktu dia kalah, dia kayak kesel banget. Kok kalah ya? Kok begini ya? Dan lain sebagainya, Bapak Ibu Saudara. Nah, sehingga di dalam sebelum hal itu terwujud, hal itu sebelum terjadi, nah ada perasaan takut tidak mendapatkannya. Yang membuat perbedaan dari kasus A dan kasus B adalah kualitas keinginannya. Yang satu merasa hal itu sangat berharga, yang satu merasa ya biasa aja lah. Begitu pula dalam kehidupan kita. Ada hal-hal yang mungkin kalau kita inginkan kemudian tidak tercapai, misalkan kita mau pengen nih tahun ini jalan-jalan kemana gitu, tapi jika tidak terwujud ya udah biasa aja gitu. Tapi bagi ada hal-hal yang di dalam kehidupan kita yang kita ingin wujudkan di dalam tahun ini, jika hal itu tidak terjadi, wah bumi akan runtuh seakan-akan. Dan sekali lagi di dalam prosesnya itu timbullah perasaan yang namanya kekhawatiran. Dan sangat mungkin hal itu yang menyetir kehidupan kita sehingga kita hidup di dalam kekhawatiran. Nah,
Nah saudara, ini tentu hal yang tidak baik dalam kerohanian kita tentunya ya. Dalam kehidupan kita di tahun ini mungkin banyak keinginan-keinginan kayak gitu kan ya. Hal-hal yang tahun lalu yang kita udah doakan, yang kita harapkan belum terwujud, kita khawatir hal itu nggak terjadi lagi di tahun ini. Akhirnya kita berserah, berdoa, beberapa orang ada yang cemas dan lain sebagainya kayak gitu kan ya. Kemudian sering mendengar firman Tuhan, engkau jadi kepala bukan menjadi ekor, jadi ekornya aja belum kelihatan misalkan gitu. Gimana mau jadi kepala? Sehingga perasaan khawatir itu terus-menerus ada di dalam diri kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, di sini firman Tuhan memberi satu nasihat yang baik, terutama di dalam 1 Petrus 5 ayat 6 sampai 7. Mari kita buka Bapak Ibu. 1 Petrus 5 ayat 6 sampai yang ke-7. Ya, boleh dibuka di Alkitab atau di handphone, tapi saya juga tulis di depan ya Bapak Ibu. Kita mau baca bersama-sama ya. 1 Petrus 5 ayat 6 sampai yang ke-7. Mari kita baca 3, 2, 1. Karena itu, rendahkanlah diri. Baik, terima kasih. Nah saudara, kita fokus dengan 2 ayat ini. Ternyata solusinya itu sederhana ya dari 2 ayat ini ya. Rendahkanlah dirimu, kemudian serahkanlah kekhawatiranmu, kemudian ingatlah bahwa Tuhan itu yang memelihara kamu, Bapak Ibu Saudara. Ternyata solusinya seperti itu Saudara. Dan 2 ayat ini, 6 dan 7, itu saling berkaitan Bapak Ibu. Ya. Karena gini ya, kita tuh nggak mungkin bisa menyerahkan kekhawatiran tersebut jika kita tidak mau belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan lebih dulu. Sekali lagi, kita nggak mungkin bisa menyerahkan kekhawatiran kita, ya. Mungkin kita nyanyi aku berserah dan lain sebagainya, tapi kita nggak mungkin bisa menyerahkan kekhawatiran tersebut ke tangan Tuhan kalau kita nggak mau belajar merendahkan diri lebih dulu. 2 ayat ini saling terkait, saudara ya, dan tidak bisa dilepaskan. Coba saudara, saya mau nanya dulu ya, siapa di sini yang bisa menyetir mobil? Boleh tolong angkat tangannya. Saya nggak bilang jago, saya bilang bisa, ya, ya, bisa, boleh tolong angkat tangannya. Oke, terima kasih. Ini ada yang bohong. Oke, nah yang tadi angkat tangan dan yang belum angkat tangan. Nah saudara, siapa yang lebih demen tuh nyetir sendiri daripada disetirin? Siapa yang lebih demen nyetir sendiri? Oke, terima kasih. Iya. Itu tangan-tangan yang kurang percaya sama orang lain ya. Nah saudara, itu kenyataan loh saudara ya. Karena saya punya, papi saya juga demikian waktu dia masih lebih muda tentunya ya. Dia kurang percaya sama orang lain sehingga seringkali kalau dia numpang sama orang juga nawarin diri untuk nyetir gitu kan ya. Nah saya pribadi tuh lebih senang disetirin tentunya ya. Puji Tuhan ya, istri saya juga angkat tangan kan tadi ya. Berarti dia lebih seneng nyetir mobilnya gitu ya. Makanya saya sering kuncinya, udah ada kayak semuanya kasih kamu lah gitu ya. Saya menikmati perjalanan, kalau lelah saya tidur, kalau saya lapar saya makan, dan lain sebagainya. Nah saudara, itu hal sederhana tapi itu sebuah kepercayaan loh. Ini saudara ya, kita tuh kalau nggak belajar, kita sulit menyerahkan kunci mobil itu atau kendali atau setir mobil itu ke orang lain. Dan kenapa kita sering seperti itu? Karena kita tuh tidak mau belajar untuk merendahkan diri, percaya kepada orang lain. Karena jangan-jangan orang lain tuh bisa lebih baik menyetirnya atau lebih enak dan lain sebagainya. Memang belum tentu sih gitu ya. Cuman paling tidak kita bisa belajar memberikan kendali itu ke orang lain, saudara. Nah, kalau kita memang mau belajar seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Tentu kita harus memosisikan diri kita tuh lebih rendah daripada orang lain. Supaya kita lebih percaya. Kenapa sih ada orang yang tidak percayaan? Karena dia ngerasa lebih baik gitu kan ya. Aduh gue lagi capek segala macam. Udah deh gue yang tetap nyetir mobil deh kayak gitu kan ya. Padahal udah ngantuk, udah apa segala macam gitu kan. Tapi gue aja deh nyetir gitu ya. Kenapa ya? Karena sulit percaya gitu saudara. Di dalam kehidupan kita sehari-hari kayak gitu juga kan saudara ya. Nah, untuk itu penting sekali yang namanya, kalau konteks ayat ini ya saudara, penting sekali yang namanya menyerahkan kekhawatiran itu. Tapi sebelumnya, kita perlu belajar memosisikan diri lebih rendah dibanding dengan Tuhan tentunya. Karena seringkali kita tuh nggak percaya loh sama Tuhan.
Kita ngomong ke gereja, ibadah setiap minggu, bilangnya menyerahkan kekhawatiran, tapi kayaknya kekhawatiran dipegang terus-menerus Bapak Ibu Saudara. Kita lebih percaya kendali itu kita pegang sendiri karena ngerasa lebih aman gitu kan. Sama halnya dengan orang yang lebih percaya dengan menyetir mobil sendiri. Dia ngerasa aman dengan kalau setir mobilnya itu ada di tangan dia dibanding di tangan orang lain kayak gitu kan. Nah, untuk itu kita mau merenungkan kedua ayat ini Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi kita mau masuk poin pertama. Dikatakannya di ayat 6 tadi, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Artinya apa? Kita mau belajar memosisikan diri kita itu di bawah, sementara Tuhan di atas, karena jelas bahwa tangan Tuhan lebih kuat, Bapak Ibu. Nah, seringkali kita lupa di dalam hal ini, karena kenyataannya memang Tuhan kan lebih mampu, lebih kuat, memahami, dan lain sebagainya gitu ya. Dan tapi kita seringkali ngerasa lebih hebat, lebih baik. Gitu. Tinggal kita lebih senang hal itu kita kendalikan sendiri, saudara. Nah, tentu ini bukan sikap rendah hati, ini lebih ke tinggi hati, ya saudara ya. Jadi bicara tentang sikap hati. Saudara, gambaran orang khawatir pada umumnya apa sih? Inferior ya, kayak aku nggak mampu, kecil, ngerasa tidak bisa ini, tidak bisa itu, dan lain sebagainya, saudara. Biasanya seperti itu. Tapi ayat ini membuka suatu fakta bahwa justru orang yang khawatir itu ngerasa lebih mampu, lebih kuat, lebih baik dibanding dengan orang lain. Makanya dia nggak mau menyerahkannya ke tangan Tuhan yang tentunya lebih. Saya punya anak murid ya saudara ya. Tentu sebagai guru, saya suka membentuk kelompok-kelompok belajar gitu kan ya. Ya tentu itu hal yang sering dilakukan di dalam sekolah. Karena tentu banyak protes ya, anak-anak namanya juga ya. Aku nggak suka si B, dia tuh nggak pernah namanya kontribusi, yang ada cuman hahaha di dalam kelompok tiba-tiba dapat nilai bagus aja. Istilahnya tuh di carry Bapak Ibu Saudara ya. Enak aja tuh yang lain kerjain, yang aku enggak kayak gitu kan ya. Saya nggak suka tuh kerja kelompok, lebih baik saya kerja sendiri. Ada orang-orang yang seperti itu Bapak Ibu, cuman namanya guru pasti akan memaksa anak muridnya karena suatu hari mereka akan berorganisasi ya di dunia masyarakat yang jauh lebih luas. Mereka harus belajar untuk bekerja kepada orang-orang yang mungkin dia nggak suka kayak gitu kan. Nah, untuk itu saya suka memperhatikan karakter-karakter anak ini. Salah satunya ada yang memang secara akademis pinter Bapak Ibu Saudara ya. Karakternya oke, akademisnya juga oke Bapak Ibu. Nah, hanya saja di dalam sosialnya itu tuh yang kurang. Ternyata ada kurangnya juga gitu ya. Di saat dikerja kelompok, si A ini saudara ya, seringkali sukanya menghandle hal itu sendirian gitu ya. Udahlah daripada saya percayain ke si B, si C, si D, mendingan gue kerjain sendiri dah. Udahlah, nggak apa-apa deh. Aku carry orang lain deh sir, yang lain dapat bagus karena saya nggak apa-apa deh. Saya dapat 100 karena ada penilaian individu, mungkin mereka nggak sempurna. Sehingga mereka bisa paling nggak dapat 90, dapat 80. Yang anak-anak B, C, D ini mah seneng-seneng aja. Oke deh, silakan. A, kerjain ya. Nih, kayak gitu kan ya. Nah, si A juga seneng. Kenapa? Karena nggak menyusahkan orang lain dan dia nggak mau disusahin juga gitu ya. Dia nggak mau waktu dia kasih kepercayaan ke si B-nya nggak kerjain sehingga merusak penilaian itu, saudara. Dan harusnya dia dapat cepet, akhirnya dapatnya cuma 90. Bagi beberapa anak ada yang kesal kalau dapat 90 Bapak Ibu ya. Kadang saya juga bingung gitu. Kayak dulu saya bersyukur berlutut kalau dapat 90. Kalau ini anak-anak kayak kesel gitu dapat 90 gitu ya. Bagi dia nggak sempurna itu. 100 tuh sempurna gitu ya. Nah, jadi memang ada orang-orang yang seperti itu. Di dalam kehidupan sehari-hari kita kan juga gitu ya. Kalau kita ahli dalam sesuatu, biasanya kita kurang percaya sama orang lain. Kalau saudara mungkin pinter masak gitu ya, sulit tuh untuk nyerahin ke orang lain kayak gitu ya. Kalau saudara ahli di dalam mengerjakan sesuatu di bidang yang saudara tekuni sekarang ini, saudara sulit tuh untuk memberikan hal tersebut ke orang lain, percaya kepada orang lain kayak gitu. Kenapa? Karena ngerasa lebih baik, lebih tinggi.
dan seterusnya. Nah, untuk itu saudara, kita perlu belajar merendahkan diri menurut ayat ini. Merendahkan diri memosisikan diri kita itu lebih rendah daripada tangan Tuhan yang kuat. Kita harus ingat bahwa tangan Tuhan lebih kuat. Dan hari ini kita ditegur sekali lagi, Jemaat GBA Alberta, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Saudara, ini bicara tentang sikap hati, dan lagi-lagi kita diingatin ya, bahwa ternyata hati ini memang pintu masuk manusia roh kita. Kalau kita nggak jaga, kita bisa bersikap tinggi hati, bisa bersikap sombong, arogan, tanpa kita sadari. Untuk itu mari kita mau belajar. Karena kalau sikap hati kita benar, tindakannya juga pasti selaras dengan kebenaran firman. Boleh tolong next ya? Kalau kita mau belajar rendah hati, sikap hati kita benar, maka pasti tindakannya itu benar. Tindakannya apa? Yang menyerahkan hal tersebut ke tangan Tuhan. Untuk itu mari kita masuk yang kedua, yaitu serahkanlah segala kekhawatiranmu. Enaknya dibaca, dinyanyiin, mengingatkan teman, mengingatkan siapa gitu ya. Kamu kalau khawatir serahin dong ke tangan Tuhan. Tapi nyata sulit. Sulit. Karena bicara tentang sikap hati lebih dulu ternyata awalnya. Karena kalau kita sadar ya, kalau kita sadar bahwa kita tuh lebih lemah tentunya, kita memosisikan diri kita lebih rendah, pada akhirnya kita ingat tuh, sadar bahwa tangan Tuhan lebih kuat. Dari situ kita baru bisa menyerahkan kekhawatiran kita. Kata serahkanlah di dalam bahasa Yunani itu ditulis epirhipto. Artinya tuh dilempar. Melemparkan kekhawatiran itu ke tangan yang lebih kuat. Yaitu adalah Tuhan kita. Karena memang beban itu terlalu berat kalau kita pegang sendiri ya. Kamu gak kuat, biar Tuhan aja. Biar Tuhan yang lebih kuat, yang mampu saudara ya. Saya mau kasih satu cerita ya saudara, ilustrasi. Suatu kali ada seorang ibu gitu ya, dia sedang berjalan membawa barang bawaan kayak gitu kan ya. Saya boleh pinjam ya Pak ya? Ya anggaplah ini berat ya Bapak Ibu ya. Dia bawa gitu ya si ibu ini di jalan raya. Kemudian ada pengemudi mobil gitu kan, dia mobil bak, ya, sebut saja supir lah ya. Nah kemudian si supir itu melihat, kasihan nih si ibu gitu kan ya, bawa barangnya gede, besar, berat, banyak lagi gitu kan. Ya. Terus kemudian dia berhenti sebentar menawarkan tumpangan, si ibu itu dengan sukacita mengiyakan gitu. Oke, terima kasih, tapi di bak Bu ya, ya nggak apa-apa lah. Udah. Dia duduk, kemudian jalanlah mobil itu ya. Nah, di tengah perjalanan supir itu melihat spion gitu kan ya. Waktu dia melihat spion, dia melihat keanehan. Ibu itu memang lagi duduk, tapi kok dia pegangin terus tuh barang bawaannya, saudara. Dia pegangin terus kayak gitu kan. Dia nggak taruh gitu ya. Nah, terus kemudian supir itu berhenti gitu kan. Waktu dia berhenti, dia tanya, Bu, kenapa nggak ditaruh aja? Ibu udah numpang, daripada ibu capek. Nah, sekarang malah ibu bawa-bawa barang itu, padahal kan ibu udah duduk di mobil, udah enak gitu kan ya. Ya saya takut, kata ibunya. Saya takut, saya khawatir kalau nanti ada guncangan, barang saya nanti berantakan kemana-mana. Jadi lebih aman saya pegang sendiri aja. Saya lebih ngerti bagaimana menghandle barang saya sendiri. Sehingga kalau terjadi guncangan, saya aja yang pegang. Gitu kan. Nah saudara, seringkali kita masih seperti itu di dalam kehidupan ini. Banyak orang yang sulit menyerahkan kekhawatiran itu ke tangan Tuhan karena ngerasa lebih mampu, ngerasa lebih kuat, ngerasa lebih aman kalau hal itu kita pegang sendiri. Mungkin kita berkata, udah kok aku sudah menyerahkan kekhawatiranku ke tangan Tuhan. Iya, tapi apakah seluruhnya atau hanya sebagian? Karena seringkali kita ngerasa aman kalau hal itu kita pegang sendiri. Kita ngerasa lebih mampu untuk bisa mengontrol hidup kita, mengendalikan hidup kita. Kita ngerasa lebih tahu masa depan kita seperti apa. Sehingga kita melupakan kuasa Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan ini. Padahal kenyataannya banyak area-area di dalam kehidupan kita yang tidak bisa kendalikan Bapak Ibu Saudara. Di akhir tahun 2023,
saya pernah khawatir untuk memasuki tahun 2024. Karena ada satu kejadian. Jadi saya harus mengemban 4 tanggung jawab di sekolah saat itu. Pertama, tentu saya sebagai guru pengajar. Kedua, saya juga sebagai wali kelas, di mana seharusnya saya tidak lagi menjadi wali kelas, tapi satu dan lain hal saya diminta kembali. Oke lah. Ketiga, saya juga sebagai kesiswaan di saat itu. Ya, mewakili, jadi wakil kepala sekolah, koordinator kesiswaan. Dan yang keempat, harusnya saya nggak pegang, yaitu adalah tugas kepala sekolahnya. Nah, kepala sekolah saya di bulan November Desember itu sakit, Bapak Ibu. Baru terdiagnos maksud saya di bulan-bulan tersebut. Sehingga dia harus bolak-balik ke rumah sakit dan dalam jangka waktu yang lama bahkan tidak datang ke sekolah gitu ya. Sehingga dia harus mengalami pemulihan tentunya ya. Ada tumor, cuma ditemukan tumornya jinak, puji Tuhan. Dan sampai sekarang masih dalam proses tuh. Tiap hari 25 kali setahu saya dia harus diradiasi. Gitu, jadi nggak dioperasi karena adanya tuh benar-benar di tengah-tengah otak yang dimana ada banyak syaraf gitu, sehingga kalau dioperasi itu ya bahaya lah intinya kayak gitu ya saudara. Nah singkat cerita karena ditemukan ternyata tumor jinak jadi diradiasi aja tuh gitu ya. Cuman kan nggak setiap hari dia bisa datang ke sekolah kan, kalaupun dia datang dia dalam keadaan yang sakit dan lain sebagainya. Akhirnya kayak kami juga doain anak-anak, guru-guru dan lain sebagainya. Tapi ada efek lainnya tentunya, ya saudara, di dalam pekerjaannya. Yaitu tanggung jawabnya, ya tentu perlu saya kerjain saudara, sebagai wakilnya. Saya kerjain, dan di situ saya ngerasa cemas, kenapa? Karena saya takut semuanya itu malah jadi berantakan. Karena saya punya tanggung jawab kepada orang tua, kepada yayasan, kepada anak murid, juga kepada guru-guru di saat yang bersamaan. Sehingga anak murid saya pernah sempat ada keluar kata-kata, karena ini anak wali kelas saya ya, kan saya jadi wali kelas. Anak murid saya sampai ada yang ngomong kayak gini, Sir, Mister kan wali kelas kami kayak gitu. Kok kayaknya jarang banget sih ada di kelas, karena setiap pagi devotion itu harusnya wali kelas memimpin devotion di kelas Bapak Ibu Saudara. Nah saya tuh jarang, kenapa? Karena saya harus keliling dong, karena ada tanggung jawab lain sebagai kesiswaan, di mana harus keliling ke kelas lain gitu. Devotion di ke kelas lain gitu. Sampai ada yang bilang kayak gitu, Mister kan wali kelas kita, bukan wali kelas si A, si B, si C, dan lain sebagainya kayak gitu kan. Jadi Mister ya harusnya di tempat kita dong gitu kan ya. Dan ternyata suara itu masih berlangsung sampai sekarang kayak gitu. Nah, ya saya ceritain keadaannya dan lain sebagainya. Ya mereka mengerti, cuman kadang namanya anak ada hal-hal area-area yang nggak mengerti tuh gitu. Nah saudara, puji Tuhan juga hubungan saya dengan guru pun tidak buruk kayak gitu kan ya. Ada beberapa hal yang harus saya putuskan, yang harusnya diputuskan oleh kepala sekolah, tapi saya harus putuskan di saat itu juga, dan di situ ada situasi di mana saya cukup kebingungan. Ya, karena kalau saya putusin A, nanti yayasan bisa intervensi dan lain sebagainya. Dan saya nggak mau saya yang kena kayak gitu kan ya. Tapi puji Tuhan semua tuh berjalan selesai aja tuh di tahun 2023 Bapak Ibu Saudara. Dan ayat firman Tuhan ini tuh ingetin ke saya, dan saya mau sama-sama saudara juga ingat tentang ayat ini, bahwa kita tuh kalau khawatir terhadap suatu hal ya udah serahin aja. Jangan ngerasa mampu, jangan ngerasa bisa handle itu sendirian. Karena kita nggak akan kuat. Biar Tuhan aja yang kuat. Tuhan jauh lebih mampu, Tuhan tahu jauh lebih mengerti tentang kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan kita harus belajar terhadap tentang hal ini. Kemudian di ayat 7 juga dikatakan saudara, bahwa Tuhan Sang Pemelihara. Kita harus ingat kembali bahwa Tuhan itu Sang Pemelihara. Kata memelihara di dalam bahasa Yunaninya itu ditulis melo. Melo itu ya saya juga cukup kaget, mungkin kata melankolis atau melo gitu ya dari kata ini ya. Tapi yang pasti kata melo itu artinya lebih ke peduli ya, ada care di situ. Nah, saudara ingat di ayat 7 ternyata kita juga diingatin gitu bahwa Tuhanmu adalah Tuhan Sang Pemelihara, saudara. Sang Pemberi kehidupan. Karena memang hidup ini adalah sebuah anugerah dari Tuhan. Pertanyaannya adalah kekhawatiran apa yang Bapak Ibu Saudara sedang bawa
di pagi hari ini. Mungkin hal itu semakin lama semakin berat, tidak semakin ringan, ya. Tahun berganti tahun kayak kita masih tetap pikul dengan kekhawatiran yang sama. Hari ini kita diingatkan kembali untuk menyerahkan ke tangan Tuhan. Ingat, Tuhan tuh sang pemelihara, sehingga dia tahu persis bagaimana harus menghandle ini semua, saudara. Beberapa orang mungkin ada yang khawatir dengan anak-anaknya, dengan masa depannya, dengan impiannya, dengan keadaan keluarganya di suatu hari nanti, dengan keadaan finansialnya di suatu hari nanti, dan lain sebagainya. Yang saya mau katakan hari ini, saudara, di saat kita sudah mengenalkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kepada anak Bapak Ibu, maka dia menjadi anaknya Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Artinya sesayang-sayangnya saudara terhadap anak saudara, Tuhan jauh lebih sayang terhadap anak saudara. Amin Bapak Ibu. Tuhan lebih sayang, Tuhan lebih ngerti, Tuhan lebih tahu bagaimana memelihara anak Bapak Ibu. Dia tahu, dia lebih peduli, dia lebih ngerti gimana caranya. Bahkan dalam tahap tertentu, saudara, kalau mungkin dia melenceng dari kebenaran firman di suatu hari nanti, tapi jangan pernah lupa bahwa dia adalah anak Tuhan. Saudara, jangan pernah lupa bahwa dia adalah anak Tuhan, sehingga Tuhan yang pasti akan menuntun dia kembali ke dalam jalan kebenaran firman Tuhan. Karena Tuhan jauh lebih sayang daripada saudara sayang kepada anak saudara. Atau mungkin hal yang lain, saudara lebih khawatir dengan diri saudara tentang masa depan, pekerjaan, mungkin pelayanan, keluarga saudara sendiri, dan lain sebagainya. Yang firman Tuhan mau ingatkan kembali adalah, ingat Tuhan itu sang pemelihara. Saudara gini ya, kalau kita punya cara berpikir seperti ini, bahwa Tuhan adalah sang pemelihara kehidupan kita, itu harusnya mengubah sudut pandang kita terhadap kehidupan. Bahwa hidup ini adalah pemberian, anugerah, bukan kepemilikan. Sekali lagi, hidup ini adalah pemberian atau anugerah, bukan kepemilikan. Kita seringkali khawatir karena ngerasa hidup ini milik kita. Padahal enggak. Hidup ini adalah pemberian. Sesuatu yang Tuhan kasih, saudara. Tuhan yang kasih. Saya boleh minta tolong Aldo untuk mengiringi instrumen, thank you. Saudara, hidup ini adalah anugerah pemberian dari Tuhan. Sehingga dia paling ngerti gimana caranya untuk mengatasi kekhawatiran kita, saudara. Untuk itu mari kita mau belajar di hari ini, saudara ya. Karena yang pastinya ya, kalau Tuhan udah kasih hal besar, Tuhan pasti menyertai dengan hal-hal yang kecil juga, saudara. Tuhan memberikan kita nafas kehidupan. Amin, saudara. Saudara bisa hidup, itu semua pemberian anugerah dari Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Kalau hal besar saja Tuhan berikan, apalagi hal-hal yang lainnya, saudara. Atau hal yang satu lagi deh misalkan. Apa sih masalah terbesar umat manusia? Saya percaya ya, ujung-ujungnya pasti adalah dosa. Dosa. Karena dosa yang menghalangi kita untuk bisa bertemu dengan Bapa di surga. Tapi itu sudah diselesaikan di kayu salib oleh Tuhan Yesus Kristus. Maksud saya, masalah terbesar itu saja Tuhan udah selesain tuh. Apalagi hal-hal kecil lainnya, apalagi kebutuhan hidup saudara, apalagi hal-hal yang saudara sedang khawatirkan di tahun ini. Tuhan juga pasti sadar, Tuhan pasti akan memberikan kita kekuatan, Tuhan akan menghibur kita. Untuk itu ingatlah Bapak Ibu Saudara, hidup ini anugerah dari Tuhan, pemberian, bukan milik Bapak Ibu. Tanya sama yang paling ngerti, kita anaknya, Tuhan Bapa kita. Tanya sama yang paling ngerti, itu Tuhan itu sendiri. Amin saudara. Sehingga hidup kita, sudut pandangnya itu menjadi berbeda. Kalau sudut pandang yang berbeda, tindakan-tindakan setiap harinya juga pasti berbeda. Sekali lagi, mari saudara hari ini akui segala kelemahan kita. Karena seringkali kalau kita ngerasa mampu, ngerasa kuat, justru hal itu yang menghambat kita untuk bisa bersikap apa adanya di hadapan Tuhan. Kalau kita ngerasa mampu, kita ngerasa kuat, ya kita itu yang menghambat saudara. Untuk itu mari akui kelemahan saudara, keterbatasanmu, ketakutan, kekhawatiran dan lain sebagainya. Bersikap apa adanya di hadapan Tuhan. Kalau memang gak mampu, ya bilang gak mampu. Kalau gak kuat, bilang gak kuat.
Tuhan lebih paham tentang kehidupan saudara lebih daripada saudara. Mungkin saudara merencanakan masa depan. Dalam tahun ini paling nggak saya akan ke A, ke B, ke C. Saya akan lakukan A, B, dan C. Tapi yang lebih ngerti tentu Tuhan. Manusia boleh merancang-rancang kan ya masa depannya. Tapi kan biarlah yang terjadi itu semua sesuai kehendak Tuhan. Saya akan merangkum hal ini semua. Mari kita saudara mau belajar memiliki sikap hati yang benar lebih dulu. Karena ini pintunya saudara. Kalau hatinya benar, tindakannya pasti benar. Kalau hatinya nggak benar, tindakannya juga nggak benar saudara. Untuk itu sikap hatinya mesti benar dulu. Yaitu apa? Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena kalau kita mau belajar seperti itu, akhirnya kita sadar loh, iya ya tangan Tuhan kan lebih kuat daripada saya. Dan kalau kita ngeh tangan Tuhan lebih kuat, pasti kita nggak ragu-ragu tuh serahin ke tangan Tuhan. Melempar kekhawatiran tersebut ke tangan. Jangan dipegang sendirian, kita nggak kuat. Tapi waktu kita udah lempar kekhawatiran tersebut ke tangan Tuhan, apakah seluruh masalah kita teratasi? Apakah kekhawatiran kita langsung ada jadi solusi? Tentu tidak saudara. Cara Tuhan bekerja tidak seperti itu. Tapi bebannya bukan di tangan saudara lagi. Kita kasih kepada Sang Pemberi kehidupan kita. Kita kasih kepada Sang Pemelihara kehidupan kita. Dan di ayat 6, bukan kata saya ya saudara ya. Ayat 6 bilang, pada akhirnya kita akan ditinggikan. Janji firman Tuhan, kalau engkau mau merendahkan diri, maka engkau akan ditinggikan. Lebih tepatnya ayatnya saya bacain aja ya saudara, ayat 6. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya. Nyanya tuh huruf besar. Jadi yang membuat saudara tinggi suatu hari nanti dari kehidupan saudara itu Tuhan. Ditinggikannya pada waktunya. Pada waktu. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita mau belajar memiliki sikap hati yang benar sehingga kita seluruh kehidupannya, tindakannya juga sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kita semua untuk hari ini menghadapi tahun 2024. Amin Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan, ampuni kami kalau seringkali kami kurang percaya kepada Engkau. Seringkali kami masih merasa aman kalau kendali hidup itu kami pegang sendiri. Seringkali kami merasa lebih hebat daripada Engkau ya Tuhan. Untuk itu hari ini kami ditegur kembali untuk mau belajar memiliki sikap hati yang benar, yaitu merendahkan diri di bawah tangan-Mu yang kuat. Tolong ajar kami ya Tuhan, untuk lebih percaya lagi kepada Engkau, dan menyerahkan kekhawatiran-kekhawatiran hidup ini ke dalam tangan Engkau ya Tuhan. Tolong ajar kami, tolong tuntun kami di dalam hal ini. Banyak hal di tahun 2024 ini yang mungkin kami khawatirkan. Tentang hidup kami sendiri, tentang keluarga kami, orang tua, anak, pendidikan untuk anak kami, dan masih banyak lagi hal lainnya. Untuk itu hari ini kami mau belajar menyerahkan, melempar hal itu semua ke dalam tangan Engkau saja Tuhan. Karena kami gak bisa handle itu sendirian. Kami butuh tangan-Mu yang jauh lebih kuat daripada kami. Dan kami percaya penuh, suatu hari Engkau akan meninggalkan kami dengan cara-Mu. Engkau akan mengangkat kami dengan cara-Mu. Kami mau imani itu ya Tuhan, karena ini adalah janji dari firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tolong tuntun kami tetap di dalam jalan kebenaran firman-Mu. Tolong pimpin kami Tuhan, sehingga kami tetap mau setia menjalin relasi dengan Engkau ya Tuhan di dalam keseharian kami. Biarlah kami juga tetap rajin beribadah, bukan karena untuk memenuhi bangku gereja, tetapi kami mau menjalin relasi dengan saudara seiman, dan kami juga mau menjalin relasi dengan Engkau lebih daripada apapun juga ya Tuhan. Sehingga kami mempunyai
mengenal Engkau lebih lagi dan kami lebih percaya kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah firman yang sederhana ini bisa menjadi kekuatan bagi kami semua. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berhenti berbicara. Biarlah Roh Kudus tetap terus menegur kami, menuntun kami di dalam jalan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami sungguh mengucap syukur. Yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Diberkati oleh firman Tuhan pagi ini. Amin. Puji Tuhan. Saya atas nama Ibu Gembala dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan PDP Paulus. Tuhan Yesus memberkati. Oke, kita akan memberikan yang persembahan yang terbaik untuk Tuhan kita. Untuk yang bertugas, saya undang untuk maju ke depan. Dan untuk yang membacakan pengumuman juga. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Kita dengan kasih Ibu Tri Harliani akan berdoa untuk persembahan kita. Kesempatan untuk memberikan persembahan, biar Engkau yang menyucikan, menguduskan setiap persembahan yang akan kami berikan ini, biar boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, biarlah setiap kami dapat memberi dengan hati yang penuh dengan sukacita. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Saya yakin dan percaya kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kami atas nama Ibu Gembala dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Pak Paulus. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum saya masuk ke dalam pengumuman, apakah ada jemaat yang baru pertama kali bergabung beribadah di tempat ini? Apakah ada? Tidak ada ya, semua masih jemaat yang setia. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga untuk semua pelayan yang telah setia melayani kebaktian umum hari ini. Tuhan Yesus memberkati dengan bonus yang khusus. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, pastikan juga anak cucu kita untuk mengikuti Alberta Kids yang akan diadakan pada hari ini tanggal 14 Januari pukul 10.30. Nah, sudah dimulai hari ini ya. Jemaat wanita juga diundang untuk hadir di kebaktian kaum wanita yang diadakan setiap hari Selasa pukul 10 pagi. Untuk hari Selasa ini tanggal 16 Januari, firman Tuhan akan disampaikan oleh PDM Wiwi Karta Elia. Mari bergabung bersama kami dalam Benteng Doa GBI Alberta setiap hari Jumat pukul 10 pagi. Bukan hanya untuk jemaat Alberta saja, tetapi terbuka untuk umum. Mari kita ajak keluarga, tetangga, teman untuk saling menguatkan melalui doa-doa kita. Kaum muda diajak juga untuk hadir setiap hari Sabtu sore pukul 18 dalam komunitas Alberta Youth Team. Untuk hari Sabtu ini tanggal 20 Januari 2024, firman Tuhan akan disampaikan oleh Saudara Adrian Dunggun. Seluruh jemaat diundang untuk kembali hadir dalam kebaktian umum minggu depan tanggal 21 Januari pukul 8 pagi. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Roditus Mangun Saputro. Pastikan juga anak cucu kita untuk mengikuti Alberta Kids sesudah ibadah umumnya minggu depan, yaitu pukul 10.30. Warga besar Alberta mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Swini. Apakah hadir? Adanya? Tidak ada ya. Kita akan berikan ucapannya melalui WA, grup atau apapun. Untuk Ibu Swini yang akan berulang tahun tanggal 20 Januari. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Mari tetap dukung gereja kita melalui persembahan, persepuluhan yang bisa dilakukan melalui kantong kolekte, kantong perpuluhan,
atau transfer ke rekening BCA gereja, scan QRIS yang ditempelkan di kursi-kursi ruang ibadah, ataupun amplop persembahan yang disediakan, dan sebagainya. Banyak cara untuk memberkati gereja ini ya, melalui persembahan atau persepuluhan. Dana diakonia. Komisi Diakonia kembali mengajak seluruh keluarga besar Alberta untuk tetap peduli dengan sesama kita, baik intern maupun ekstern. Jemaat dapat menjadi donatur rutin maupun temporer. Mari berbagi dengan sesama yang membutuhkan pertolongan. Silahkan hubungi Ibu Gembala, Pendeta Magdalena, atau Diakon Livi. Gunakan amplop yang disediakan atau amplop putih yang ditulis ada tulisannya diakonia atau transfer ke gereja. Ya, amplopnya ada di belakang ya. Yesus memberkati. Dalam rangka mempererat keakraban di antara jemaat Alberta, maka tetap diadakan acara ngobrol dulu, kongko-kongko ya, sesuai kebaktian umum, seusai kebaktian umum setiap minggu ke-1, ke-3, dan ke-5. Jemaat bisa kongko sambil menikmati cemilan yang di depannya, kopi, teh, atau kue-kue snack-snack yang sudah disediakan. Terbuka kesempatan juga bagi jemaat yang ingin mendukung acara ini melalui makanan, minuman, atau dana. Silakan dapat menghubungi Diakon Lilumin atau Diakon Livi. Jadi Bapak Ibu tahu kan, setelah ibadah selesai setiap minggu ke-1, 3, dan 5 itu disediakan kopi, teh, snack di luar ya. Mungkin Bapak Ibu tergerak ya, ada yang tergerak. Nanti minggu ke-3 saya nyumbang inilah kue ini atau apa. Atau mungkin yang nggak mau repot-repot ya, kasih uangnya aja gitu, dananya itu juga dipersilahkan. Tuhan Yesus memberkati. Kunjungan ke rumah Ibu Eva pasca melahirkan anak kedua. Nah, ini ada fotonya. Ibu Carmelia dan keluarga. Juga ini dari staf BBI. Mengunjungi pada tim yang ke-1 Ibu Carmelia tanggal 5 Januari. Dan kami tim kedua hari Rabu tanggal 10 Januari. Gerakan Ayo Baca Alkitab atau ABA Alberta siap dimulai. Tahun ini baca Alkitab dengan sistem kronologis sehingga lebih paham dengan urutan peristiwa. Mari segera daftarkan nama dan nomor WA Anda untuk bergabung dengan grup ABA Alberta 2024 dan dapatkan menu baca Alkitab pada Saudara Adrian. Jadi Alberta juga menghimbau ya untuk gerakan ABA, Ayo Baca Alkitab, untuk kita dapat bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan, di dalam firman Tuhan. Jangan lupa juga untuk satukan hati berdoa bagi gereja dan bangsa negara kita setiap malam jam 21, jam 9 malam. Dimanapun kita berada, mari kita luangkan waktu berdoa sejenak agar pemulihan terjadi. Ya, Bapak Ibu pasti sudah tahu kan, sudah setiap malam jam 9 malam, dimanapun kita berada, kita luangkan waktu sejenak untuk berdoa. Tetaplah ikuti kegiatan gereja kita Alberta melalui warta digital yang dikirimkan di WA Group GBI Alberta. Saya rasa sekian pengumuman. Ada pengumuman tambahan, Bu Gembala? Tidak ada. Mari Bapak Ibu kita angkat berdiri. Kita mau ibadah siang hari ini. Angkat pujianku bersyukur Bapa. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur, kami bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur
bersyukur Tuhan buat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Engkau sungguh Allah yang baik. Tak berkesudahan kasih setiamu, tak habis-habisnya rahmatmu, selalu baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan. Kami bersyukur untuk hari-hari yang boleh kami lalui tahun demi tahun, bulan demi bulan. Bahkan di tahun 2023 yang sudah kami lalui Tuhan. Sampai saat ini pemeliharaan perlindungan-Mu sempurna atas setiap kami Bapa. Kami boleh memasuki tahun 2024 dengan tubuh yang sehat, kuat, diberkati. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih buat rencana-Mu yang indah buat setiap kami. Bapa di dalam surga, kami bersyukur berterima kasih hari ini juga Tuhan di minggu yang kedua di tahun 2024 kami masih diberi kesempatan untuk memuji menyembah-Mu Bapa. Pujian penyembahan sudah kami naikkan. Biarlah pujian penyembahan kami yang jauh dari sempurna ini Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu dan Engkau yang bertahta di atas pujian kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau terlalu amat baik Bapa. Kami bersyukur juga kami diberi kesempatan untuk mendengar suara-Mu lewat hamba-Mu PDP Paulus Tuhan. Kau pakai dia lebih heran lagi Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan. Sebagai pendidik, sebagai wakil kepala sekolah, sebagai apapun dimanapun dia Tuhan tempatkan. Biar nama Tuhan ditinggikan, diagungkan dan dimuliakan. Banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan bagi kerajaan-Mu ya Allah. Bapa kami bersyukur Tuhan. Buat hari ini Tuhan ingatkan kami Tuhan. Untuk kami boleh datang kepadamu, merendahkan diri kami di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami menyerahkan segala kekhawatiran kami kepadamu Tuhan. Sebab Engkau yang memelihara kami Bapa. Kami tahu Tuhan, kami boleh ada, kami kuat, kami mampu itu semua karena anugerah-Mu. Kami boleh mempunyai semuanya itu adalah pinjaman daripadamu Tuhan. Karena Engkau yang mengasihi kami. Engkau Bapa yang lebih mengerti daripada kami yang lebih mengerti diri kami Tuhan. Engkau yang mengasihi kami lebih dari orang-orang terdekat sekalipun Bapa. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Kami bahagia menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Karena itu Tuhan, mulai saat ini Tuhan kami mau belajar merendahkan diri kami di hadapan-Mu Tuhan. Karena Engkau Allah yang kuat, Engkau yang mampu melakukan segala perkara buat kami. Kami tahu Tuhan, kami terbatas adanya. Hanya Engkau yang mampu yang melakukan segala sesuatu. Engkau yang sanggup Tuhan melakukan buat kami. Dan Engkau yang akan menyelesaikan segala masalah kami. Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menjaga, melihara, melindungi kami Tuhan. Engkau Bapa yang baik. Engkau yang mengasihi kami Tuhan. Lebih dari orang-orang terdekat sekalipun. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk PDP Paulus yang begitu setia melayani di tempat ini Bapa. Biar Tuhan terus tambah-tambahkan hikmat, akal budi marifat yang daripadamu Tuhan. Sehingga setiap benih firman yang ditaburkannya tidak akan kembali sia-sia, melainkan boleh berakar, bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Engkau berkati Tuhan untuk pelayanannya, untuk keluarganya, untuk istrinya Ibu Sila juga Tuhan yang Kau tahu kerinduannya Bapa. Apapun yang menjadi cita-citanya, kerinduannya, kami yakin dan percaya Tuhan yang akan memberkatinya. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur berterima kasih juga untuk hamba-hamba-Mu yang melayani pada pagi hari ini Tuhan. Engkau yang melihat kesetiaan mereka, Engkau yang berkati setiap pelayanan mereka Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan yang akan membayarkan upahnya. Kami yakin dan percaya mereka tidak akan kehilangan upahnya. Tuhan yang perhitungkannya Bapa. Kami berdoa juga hamba-hamba-Mu yang melayani di tempat ini, baik Ibu Karmelia, Paulus, Pak Wiwi, dan BPG, seluruh pengurus komisi-komisi yang ada Bapak. Mereka tidak akan kehilangan upahnya. Tuhan yang akan memberkatinya dengan berkat yang khusus dan bonus yang khusus. Terima kasih Bapak. Terima kasih juga Tuhan untuk tempat ibadah ini yang permanen yang Tuhan sudah sediakan. Biar kami mau pergunakan dengan baik sebaik-baiknya Bapak. Untuk segala fasilitas yang ada Tuhan, kami mau jaga pelihara Tuhan, baik itu AC, listrik, semua alat-alat yang ada Tuhan, musik semuanya Tuhan. Kami serahkan dan kasih pimpinan-Mu biar semuanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu Bapa. Kami bersyukur juga Tuhan untuk anak-anak-Mu Tuhan, semua komisi yang ada Tuhan, Kau berkati setiap ketua-ketua komisi dan stafnya Bapak. Biar mereka boleh bekerja sama lebih lagi bergandengan tangan untuk memajukan pekerjaan-Mu di tempat ini. Bersyukur juga untuk jemaat-Mu yang setia Bapa.
Biar Engkau juga berkati Tuhan, untuk apapun yang mereka kerjakan Tuhan, aktivitas mereka, untuk profesi mereka, apapun yang mereka kerjakan Tuhan pimpin sertai buat berhasil. Nama Tuhan ditinggikan, diagungkan, dimuliakan. Terima kasih juga untuk Indonesia Bapak, kami memberkati Indonesia Tuhan, biar Indonesia boleh penuh kemuliaan-Mu Bapak. Terlebih juga untuk tanggal 14 Februari akan diadakan pesta demokrasi Bapak, pemilu. Bapak di dalam surga kami terbatas adanya Tuhan. Siapapun pemimpinnya Tuhan, yang terpilih kami yakin dan percaya itulah daripada-Mu. Dan Engkau tahu yang terbaik buat Indonesia. Kalau di waktu-waktu yang lalu Tuhan sudah berikan presiden yang terbaik. Kami yakin dan percaya untuk tahun ini juga Tuhan Kau akan berkati Indonesia. Kau berikan presiden yang lebih baik lagi Tuhan. Bapak kami serahkan kasih pimpinan-Mu agar pemilu dapat berjalan dengan baik, aman, yang lancar. Bersih Tuhan, semuanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan, Kau kirim pasukan malaikat-Mu mengawal Tuhan untuk pemilu ini Tuhan. Sehingga pemilu ini boleh berjalan dengan aman, nyaman, tidak ada demokrasi, tidak ada demo-demo, tidak ada huru-hara Tuhan. Semuanya boleh aman, lancar Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tak lupa juga kami berdoa untuk Swini yang berulang tahun tanggal 20 Januari. Biar Tuhan berkati. Seiring dengan bertambahnya usia Tuhan, dia juga boleh bertambah-tambah dekat dan mengasihi Engkau lebih lagi. Terpujilah nama-Mu. Sebentar kami berpisah satu dengan yang lain. Hantar pimpin langkah kami. Tibakan kami tempat tujuan kami masing-masing dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur. Kekasih-kekasih Kristus yang diberkati Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya atas saudara-saudara semua, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, pengampunan dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan penyataan bahkan pimpinannya di dalam kuasa Roh Kudus, memimpin kita sekalian. Mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan seluruh doa ini. Haleluya, sama-sama katakan amin. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk, silakan bersatu teduh. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.